kalau kalian kurius, kalau kalian tertarik dengan bahasa Indonesia, bisa juga belajar bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Oh, Batak. jap guys. Bahasa Bali dengan bahasa Jawa berbeda ya? Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Channel memaparkan video vlog, reaction dan juga berbagi info. Tujuan saya membuat reaction pada hari ini adalah karena sekadar berbagi info dan ingin menambah pengetahuan dan juga untuk mendapatkan manfaat daripada video yang saya react. Jadi guys, kita akan teruskan video reaction pada hari ini dengan judulnya 5 tips how to learn Indonesian language, ataupun artinya 5 tips bagaimana untuk belajar bahasa Indonesia daripada channel Matt Hira. Jadi berikan dukungan kalian kepada channel Matt Hira dengan menekan tombol subscribe, like, comment dan share. Jadi apakah yang cuba disampaikan oleh video ini? Bagaimana kita nak belajar bahasa Indonesia? Saya penasaran guys. Kita teruskan dengan reaction kita kali ini dengan kiraan 1, 2, 3. Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Balik lagi ke channel Matera, saya Mamat. Dan hari ini saya sendirian ya. Mamat. Wow, Matt Hira Channel. Di video ini saya mau share pada kalian beberapa tips untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian pemirsa punya teman atau tahu orang yang ingin belajar bahasa Indonesia, jangan malu-malu dan share video ini ya. Tapi sebelum kita mulai dan sebelum saya kasih tipsnya, saya mau menjelaskan pada kalian kenapa dan gimana saya belajar bahasa Indonesia. Mengapa ya? Nah, jadi itu kita nak pertama tahu. kali saya ke Indonesia adalah di tahun 2011. 2011. Waktu ini ada liburan panjang ya dari sekolah saya. Kalau nggak salah selama 4 bulan ya. Sejak saya kecil ya, saya suka sekali main surfing. Jadi saya pilih main surfing. Negara Indonesia karena di sana ada banyak ombak, ada banyak pantai. Benar. Dan saya ingin surfing ya. Jadi pertama kali saya ke sini seperti 99% orang turis ya. Iya. Kita gak bisa bicara bahasa Indonesia, jadi saya gak mengerti apapun. Pasti saya belajar beberapa kata seperti selamat pagi, selamat datang, apa kabar, enak. Tapi selain itu saya gak mengerti apapun ya. Tapi dari awal saya sangat suka bahasa Indonesia karena menurutku itu bahasa Indonesia adalah satu bahasa tentang orang ya, dan tentang situasi, dan saya sangat tertarik tentang ini. Nah setelah ini di tahun dia begitu tertarik dengan persoalan bahasa dan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu adalah sebab mengapa beliau mempelajari bahasa Indonesia. Dan pada kemulaannya beliau hanya tahu sedikit saja bahasa Indonesia seperti bahasa-bahasa selamat pagi, selamat tengah hari, selamat sore. Oh, ini sungguh menarik guys. Kita teruskan. 2012 saya kembali ke Indonesia karena saya dapat mahasiswa magang ya. Magang itu apa ya? Untuk 6 bulan di satu kantor di pusat kota Denpasar. Magang itu apa ya? Percobaan ya? Ataupun pertukaran? Apa maksud magang? Di kantor ini semua orang ada orang dari Jawa, dari Bali, dan mereka gak bisa bicara bahasa Inggris. Jadi sebenarnya saya gak punya pilihan ya, harus bicara bahasa Indonesia. Ini adalah satu waktu lucu dan dikit susah juga karena setiap hari dari pagi sampai sore saya harus adaptasi ya. Saya harus belajar dengan cepat bahasa yang baru, kata yang baru, ekspresi yang baru. Karena kalau saya gak bisa bicara dengan orang yang lain, susah lah, gak bisa apapun ya. Benar. Nah setelah ini pasti saya bertemu sama Era dan kita nikah. Jadi saya belajar lagi bahasa Indonesia, tapi waktu yang saya belajar yang paling cepat pasti adalah waktu saya lakukan mahasiswa magang itu. Nah sekarang udah cukup dengan saya mau kasih kalian
tipnya. Jadi tipnya ada 5. Yang pertama adalah belajar beberapa kata ya. Awalnya saya beli buku, nanti saya tulis di bawah judulnya dan mereknya, dan kalian bisa mencari buku ini. Woi, sampai begitu sekali ya. Beliau ingin belajar bahasa Indonesia karena disebabkan situasinya orang-orang yang ada di sana tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi beliau tidak punya pilihan. Jadi beliau pun terus mempelajari bahasa Indonesia dengan sendiri ya. Wih. Nah, dengan buku ini ada beberapa bab. Dengan setiap bab adalah satu topik adalah seperti perkenalan, keliling-keliling, makan. Nah, di bab itu adalah satu orang yang bicara dengan orang yang lain, dan ada semua kata, semua ekspresi di dalam babnya. Nah, dengan buku ini kalian tidak akan belajar gimana bicara, tapi yang penting kalian akan belajar kata-katanya. Belajar saya pikir kosakata. Kalau kalian sudah tahu sekitar 1000 kata lah, ya udah bisa bicara dikit ya. Bukan lancar, tapi udah bisa bicara dikit. Nah, tip yang kedua adalah menghabiskan waktu dengan orang lokal. Itu kenapa? Karena setelah kalian belajar beberapa kata ya, sekarang harus coba dipakai ya. Harus coba dipakai di dalam situasi dan di dalam grup, di dalam apapun. Jadi kalau kalian punya teman lokal, lebih cepat itu belajarnya, karena harus fokus dan harus konsisten. Kalau kalian belajar beberapa kata tapi gak dipakai, mungkin 2 bulan kalian di sini tapi pakai bahasa Inggris saja, ya udah, kalian gak akan belajar apapun. Semakin lama semakin laju dan lancar bahasa Indonesia bila saya dengar. Buat permulaan tadi saya dengar seperti biasa-biasa aja, tapi lama-kelamaan makin lancar guys. Salut. Tapi kalau kalian berteman dengan orang lokal dan menghabiskan itu waktu dengan orang lokal, ya pasti lebih susah, tapi sangat lebih cepat kalau belajar. Karena kalian konsisten dan kalian fokus untuk bicara bahasa Indonesia aja. Sekarang tip yang ketiga adalah nonton TV. Nonton TV kenapa? Karena di TV sinetron ya. Kita punya Indovision ya. Semua movie di sana ada di bahasa Inggris. Bahasa Inggris tapi di bawah ada subtitle di bahasa subtitlenya. Nah, cara ini bagus banget karena kalian bisa santai aja ya, santai di rumah nonton TV, tapi juga kalian dengar satu kata di bahasa Inggris dan bisa baca itu di bawah. Oh, ini artinya bahasanya. Oh ya, bahasa Indonesia begini. Nah, kata, ekspresi, situasi, semuanya itu lebih jelas kalau nonton movie, dengar itu bahasa Inggris dan bacanya itu bahasa Indonesia. Benar-benar. Nah, habis itu tip yang keempat adalah baca buku untuk anak atau komik. Kenapa ini? Karena buku-buku untuk anak dan komiknya bahasanya gampang, bahasanya mudah, bukan bahasanya formal ya. Jadi benar juga ya. Kalau kalian itu mulai belajar bahasa Indonesia, jauh lebih mudah dan jauh lebih gampang. Juga ada gambar, ada karakter, bisa lihat mukanya, ekspresinya, wajahnya. Jadi kalau kalian gak mengerti katanya, masih bisa lihat gambarnya. Oh, aku gak tahu kata ini, tapi dengan ekspresi ini, oh saya pikir saya mengerti kurang lebih itu artinya. Nah, yang terakhir untuk hari ini dan tip yang kelima adalah keliling Indonesia. Indonesia bermaksud adalah satu negara yang besar banget ya. Besar banget, ada banyak suku, travel. Orang yang lain, ada banyak bahasa yang lain juga. Jadi kalau kalian kurius, kalau kalian tertarik dengan bahasa Indonesia, bisa juga belajar bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Batak. Jap guys, bahasa Bali dengan bahasa Jawa berbeda ya? Sebab setahu saya, mohon maaflah kalau saya tersilap, setahu saya bahasa Bali itu bukannya bahasa Jawa ya? Jawa dengan Bali bahasanya berbeda ke bagaimana? Boleh tinggalkan di ruangan komentar nanti di bawah ya. Baru saya tahu.
lebih susah lagi dan harus belajar kata yang baru, tapi menarik juga sih. Menarik juga sih. Bahasa yang baru dan kata yang seperti baru. logat Dan Indonesia, benar-benar seperti orang Indonesia. Kalian bicara dengan orang dari tempat yang lain dan kalian pakai bahasa mereka, itu mereka senang banget itu. Senang banget. Jadi bisa berteman dengan orang yang lain. Jadi guys, cukup untuk hari ini. Saya harap kalian suka video ini dan kalian belajar beberapa hal ya, dan beberapa tip untuk belajar bahasa yang paling indah di dunia adalah bahasa Indonesia. Kalau kalian punya tip yang lain atau kalian mau komen apapun, jangan lupa tulis di bawah di komen. Share video ini di sosial media yang share punya, guys, dan jangan lupa subscribe channel Matera. Bye bye guys, sampai jumpa di video berikutnya. Ekstra tip kalau mau belajar lebih cepat ya, punya guru pribadi, harus punya istri orang lokal. Pasti ini ya, cara yang efisien juga ya untuk belajar bahasa Indonesia. Istrinya orang lokal. Oke guys, itulah dia tadi, kita telah selesai menonton video yang berjudul 5 tips how to learn Indonesian language, 5 tips bagaimana cara untuk belajar bahasa Indonesia daripada channel Matera. Satu penyampaian penjelasan yang sangat-sangat menarik, di mana beliau telah kongsikan 5 tips tadi, dan saya amat tertarik dengan tips yang paling senang, iaitu dikata berbicara dengan orang lokal dan berkeliling di Indonesia, serta membaca buku anak-anak seperti komik dan apa tadi, sebab bahasanya lebih gampang ya guys, lebih mudah untuk difahami. So ini antara tips-tips yang menarik lah yang perlu kita ambil sekiranya ingin belajar bahasa Indonesia. Wow, lancar benar dia punya bahasa Indonesia tadi guys. Saya salute dengan bule itu tadi. Terima kasih di atas video yang sangat menarik ini. Dan jangan lupa berikan dukungan kalian pada channel Matera dengan memberikan subscribe, like, komen dan share. Sehingga kita berjumpa lagi guys. Saya Khairul Onggon. Assalamualaikum, bye bye.